Iya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali boleh berjumpa dengan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Iya. Tanpa terasa ini hari terakhir untuk saya menyampaikan firman Tuhan di selama hampir 2 minggu ini, minggu yang lalu dan minggu ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih sudah tentu kepada Tuhan. Yang pertama, yang memberikan satu kesempatan anugerah bagi saya boleh mendapatkan kesempatan berbagi kebenaran firman Tuhan. Berterima kasih kepada hambanya, Pendeta Joni, para majelis yang ada yang boleh mempercayakan kepada saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Dan juga kepada seluruh rekan-rekan yang dalam beberapa hari ini mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin terus sampai kemarin, sampai tadi malam berada melayani. Saya sungguh-sungguh saya katakan ini sambutannya sangat luar biasa. Bukan hanya cuacanya yang menyambut saya dengan luar biasa karena sudah tidak terlalu dingin. Terlebih sambutan jemaat Tuhan di tempat ini saya katakan luar biasa ya. Sulit untuk melupakannya. Juga berterima kasih kepada ini Bapak asrama saya dan Ibu asrama saya selama saya ada di Sydney ini ya. Ada Pak Edi dan Ibu Hetty ya. Kalau saya ambil akronim daripada nama mereka, Ibu Hetty dari H, dia seorang host yang baik, tuan rumah yang baik. EA itu empowering, memberdayakan. Kita itu belajar bagaimana diberdayakan dengan luar biasa sekalipun masih banyak hal yang harus saya pelajari. Trustworthy, apa itu? Trustworthy itu dapat dipercaya dan inspiration, sangat menginspirasi. Bikin kue, bikin makanan, sangat menginspirasi. Jadi saya katakan sama nyonya saya, istri saya, kalau bisa kamu jangan pulang dulu, belajar dulu sama istri, ya, sama Bu Hetty, ya. Dan tambah lagi ada Pak Edinya. Ya, akronim daripada EI itu educated. Ini orang memang sangat terdidik, punya pemahaman yang limpah. Ada 7 bahasa dia kuasai, saudara. Ya, kalau sudah belum tahu, dia penemu penicillin di Indonesia, membuat obat mata di Australia ini, dan saya katakan memang orang ini sangat limpah ya di dalam pendidikannya. Lalu apalagi yang dedicated, sangat berdedikasi. Dia kerja usia 88 tahun, sudah minta resign, belum dikasih. Ya, dibilang sampai kamu sudah tidak berdaya, tetap kerja karena memang dedikasinya yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir, berintegritas orangnya. Ya, dia dibilang pakai saja uang. Silakan oleh perusahaan Indomart itu sangat terkenal, tapi dia adalah orang yang luar biasa punya integritas yang sangat baik. Sekali lagi terima kasih. Sheshe nih. Ban Kamsya. Ini orang Manado, istri yang orang Chinese, tapi nipu ya wo paksa. Iya, ada juga orang Manado ya. Sekali lagi terima kasih untuk semua kebersamaan selama 12 hari Rabu saya akan meninggalkan Sydney. Berharap enggak diundang pun saya datang lah. Iya Pak Gembala ya. Oke, karena waktunya diburu saya juga susah untuk mau mengejar ya. Oke, mari kita akan belajar firman Tuhan dari apa yang sudah kita baca tadi. Ada satu bagian lagi akan kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 21. Mari kita baca sekali lagi Ibrani 11 ayat 21. Firman Tuhan berkata, karena iman maka Yakub
ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Ini adalah rentetan di dalam Ibrani 11, itu menceritakan mengenai tokoh-tokoh iman yang sangat spektakuler. Oh, tadi saya lupa, Happy Father's Day. Nah, hari ini kita bicara juga mengenai Bapak, ya, bagaimana Bapak yang baik. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar dari bagaimana providensial Allah bagi umatnya. Betul? Kita sudah melihat pada minggu yang lalu. Dan hari ini kita akan belajar di bawah satu tema, kedaulatan Allah dan tanggung jawab umatnya. Minggu lalu kita bicara mengenai providensial Allah atas umatnya. Dan bagaimana kita melihat bagaimana Yusuf sebagai apa itu? Sebagai instrumennya, sebagai alatnya. Bagaimana memelihara umatnya, bahkan orang Mesir. Dan hari ini kita akan mengkonsentrasikan kepada apa saudara? Kita akan bicara mengenai kedaulatan Allah dan umatnya. Itu memfokuskan bagaimana kepada kehidupan daripada Yakub. Nah, kalau yang minggu lalu yang menjadi center pointnya itu kita bicara kepada Yusuf. Dan hari ini kita akan melihat pada Yakub. Ya, bagaimana kedaulatan Allah dan tanggung jawab dari umatnya itu sangat-sangat nyata di dalam kehidupannya. Mari kita akan melihat yang pertama saudara. Perhatikan ayat yang ketiga dan keempat tadi. Ayat yang ketiga dan keempat sudah berbicara mengenai serta firman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Ayat yang kelima dan juga ayat yang ke-15 dan ke-16. Bicara masalah apa itu saudara? Itu bicara mengenai pengenalannya akan Allah. Oh saudara, ini sangat luar biasa. Yakub memiliki konsep pengenalan yang limpah siapa Allah yang dia percayai. Siapa Allah yang dia layani dan siapa Allah yang di dalam di mana dia memberkati anak-anaknya. Wow, ini luar biasa. Tapi perhatikan saudara, pengenalan dia akan Allah bukan instan langsung memiliki pengenalan yang komprehensif, yang lengkap. Tidak saudara. Pengenalan dia itu melalui satu perjalanan jatuh bangunnya kehidupan dia. Sampai dia boleh makin mengenal siapa Allah. Saudara boleh temukan di dalam pasal 28 ketika dia di battle. Waktu dia mengatakan ini rumah Tuhan. Dia keluarkan juga satu statement yang sangat luar biasa. Itu menyangkut pengenalan dia akan Allah. Naik pasal 32. Saya tidak bisa mengelaborasi lebih lama saudara. Dalam pasal 32 bagian waktu dia bergelut dengan malaikat. Dan pada ayat yang ke-28 waktu dia namanya diganti Israel. Karena apa saudara? Dikatakan sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Namamu itulah Israel. Oh saudara, makin tinggi. Dan dia katakan itu Peniel. Tadi di battle, sekarang di Peniel. Jadi kalau kita melihat itu ada satu progres. Pengenalannya akan Allah itu makin hari makin limpah. Apa poinnya saudara? Kalau engkau dan saya menjadi orang percaya, orang Kristen, tetapi engkau stuck, tidak pernah mengalami pertumbuhan, progres pengenalanmu akan Allah tidak makin limpah. Barangkali kekristenanmu adalah kekristenan yang perlu terus belajar dan lebih belajar lagi. Penting saudara, melalui penderitaan, melalui pengalaman-pengalaman apapun, di sana kita akan belajar siapa Allah yang kita percayai. Oh penting saudara, sangat penting dalam kehidupan engkau dan saya mengenal Allah yang benar. Agustinus saudara, dia pernah berkata seperti ini. Kalau di dalam hidupku, seorang tokoh gereja yang sangat dikenal. Dia mengatakan kalau di dalam diriku cuma diberi kesempatan mengajukan 2 permintaan kepada Allah, maka saya akan minta. Kalau cuma diberi kesempatan minta 2 hal, dia bilang apa? Saya hanya ingin mengenal Allah dan mengenal diri.
Dengan mengenal Allah saya mengetahui siapa saya yang dicipta. Dan mengenal diri saya tahu siapa penciptaku. Mengenal Allah itu sangat penting, saudara. Oh saudara, pengenalan akan Allah ini penting. Kenapa? Francis Schaeffer dia mengatakan, I do what I think. I think what I believe. Apa yang saya lakukan itu dipengaruhi oleh apa yang saya pikir. Dan apa yang saya pikir itu dipengaruhi oleh apa dan siapa yang saya percaya. Itu akan nyata sekali dalam kehidupan kita. Maka pengenalan itu penting, saudara. Satu kali seorang guru sekolah minggu, saya senang sekali melihat anak-anak tadi, mengatakan begini kepada murid-muridnya. Coba kamu lukis Allah, ya, satu lukisan yang menggambarkan siapa Allah itu. Ditanya maksudnya ibu? Ya misalkan kamu lukis Allah itu seperti gambar batu. Oh Allah itu adalah kota bentengku yang kokoh seperti gitu. Oh ya sudah. Jadi di kertas kertas folio kemudian dia guru bagikan. Ini lausennya ini gurunya sekolah minggu ini bagikan. Kemudian mulailah satu persatu melukis. Saudara yang pertama ketika ayo dikumpulkan ketika itu ibu gurunya atau guru sekolah minggu ambil gambarnya seorang anak sekolah minggu. Sudah lukisannya dia itu. Pertama dia lukis, anak ini melukis ada sepasang laki dan perempuan. Ditanya, kenapa kamu lukis Allah seperti laki dan perempuan? Lalu dia mengatakan, Allah itu seperti mami dan papi saya. Baik. Kalau saya butuh apa, dia siapkan. Kalau saya lagi dalam ketakutan, dia datang memeluk, dia berdua peluk saya. Konsep dia tentang Allah dilihat daripada dua orang tua. Kasih perhatian. Ya, jangan sampai yang puisi tadi sebagai apa? Protektor dengan apa? Provider itu ya. Papa itu loh tadi anak-anak tadi baca puisi itu. Saudara, di dalam hal ini, jadi waktu anak itu mengatakan, kenapa engkau melukis Allah seperti papa dan mama? Ya karena Allah itu mengasihi, Allah itu baik. Wow, giliran anak yang kedua. Waktu diambil gambarnya, dia menggambar saudara di satu lukisan itu. Dengan mata yang terbelalak begitu besar. Dengan badan yang diekspresikan. Anak ini pintar mengekspresikan dengan galak begitu seperti. Kenapa kamu gambar Allah itu menakutkan? Seperti itu galak banget. Dia bilang Allah itu kejam. Loh kenapa Allah itu kejam? Karena rupanya dia baru dengar cerita bagaimana bangsa Israel waktu masuk tanah Kanaan menumpas seluruh orang-orang yang ada di sekitar itu, ya kan? Sampai bisa masuk ke Kanaan. Diperintahkan oleh Allah bunuh semua orang-orang itu. Wow, bagi dia katakan ini Allah itu kejam, menakutkan. Ya. Kemudian yang ketiga, seorang anak melukis di satu kertas, saudara. Dia lukis, dia tanya, guru tanya, mana lukisanmu? Ini, Bu. Kemudian dia tunjukkan lukisannya seperti ini, sudah. Dia cuma gambar seperti ini, lingkaran seperti ini, lalu di tengah kasih hitam. Di atas garis itu, garisnya ini ada seperti itu. Yang di bawah juga gitu tuh. Gambar apa? Mata. Ini pinter ini orang ya, cepat. Padahal saya nak karuan ini gini nih. Ya. Ada hadiahnya. Gambar mata, tapi gurunya bingung. Kamu mau lukis mata? Itu menggambarkan Allah, maksudnya apa? Tiba-tiba dia anak ini berkata, Lause, Bu, kalau saya ada di bawah lemari atau di bawah tempat tidur, Allah itu lihat. Saya sendirian di rumah, sembunyi, tutup, dia lihat. Saya kalau lagi korupsi, dia tidak lihat. Saya lagi melakukan perzinahan, dia tidak lihat, begitu? Saya nonton apa di iPad, di handphone, situs-situs yang tidak baik, Allah tidak lihat, Lause, begitu? Lihat tidak? Dia lihat. Poin yang saya mau katakan,
Pentingnya pengenalan akan Allah itu akan mempengaruhi pikiran dan itu tindakan kita. Itulah pengenalan akan Allah penting. Bahkan dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 saudara, dikatakan hidup kekal itu adalah didefinisikan hidup kekal. Saudara boleh baca dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 adalah mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus. Jadi pengenalan akan Allah itu saudara sangat serius di dalam kehidupan kita. Dan Yakub memberikan satu pembelajaran sebagai seorang ayah, sebagai seorang papa. Dia di dalam pergulatannya, di dalam jatuh bangun dia, tapi makin hari makin limpah di dalam mengenal akan Allah. Allah apa yang dia kenal? Kita akan lihat lebih jauh. Saudara, yang kedua, mari kita akan lihat Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Itu dalam ayat kalau kita di dalam Alkitab bahasa Indonesia sudah diberi judul Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Apa yang kita bisa pelajari saudara? Iya. Sorry, terima kasih. Wah. Saya minum dulu ya. Oke. Saudara, menarik sekali. Di sana dikatakan ketika mata Yakub itu makin redup seiring dengan bertambahnya usianya dia, ya, makin tua, makin lemah, begitu kan? Tapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa dia sangat mengerti, sekalipun di tubuh yang makin lemah, mata yang makin redup, dia berusaha untuk berdiri. Untuk apa saudara? Karena dia tahu masih ada pekerjaan yang belum tuntas, yang harus dia lakukan sebagai seorang patriark umat Tuhan. Yakub telah diberkati Tuhan, kita tahu. Dan sepanjang hidupnya bagaimana Allah memberkati dia. Sekaranglah bagaimana dia harus menyampaikan berkatnya kepada generasi berikutnya. Saudara, walaupun sudah dalam sisa-sisa tenaga, dia lakukan karena dia tahu masih ada satu hal, tugas dia yang harus dia lakukan. Dan dia mengerti itu adalah yang sungguh-sungguh Allah ingin dia lakukan sebagai orang patriark umat Tuhan. Coba perhatikan di sana. Ayat yang kelima menarik sekali. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Diadopsi oleh Yakub, kedua anak daripada Yusuf. Akulah yang empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Saudara, menarik sekali. Kalau kita perhatikan pasal 49, itu adalah berkat yang diberikan kepada saudara-saudara Yusuf dan sebagainya. Tapi ini pertama dikonsentrasikan kepada Manasye dan Efraim. Nah, menarik sekali saudara. Jadi berkatnya ini ada double. Berkatnya Yusuf dijadikan anak yang sulung, berkat anak sulung. Tapi yang kedua, berkatnya itu double kepada anak dua yang diadopsi, mendapatkan satu berkat yang sangat luar biasa. Ini hal yang kalau kita coba belajar dengan baik, itu memberitahukan kepada engkau dan saya, hal apa sih yang Tuhan ingin memaksudkan melalui semuanya ini. Kita akan lihat pelajaran apa. Nah, menarik saudara. Jadi kalau kita lihat di sana menarik sekali. Di dalam hal ini kita tahu bagaimana ketika Yakub memberkati anaknya ini, Manasye dengan Efraim. Manasye yang sulung, Efraim yang bungsu. Saudara perhatikan. Jadi waktu Yusuf bawa, saya tahu, saya percaya Yusuf kasih Manasye di bawah tangan kanannya daripada Yakub. Lalu Efraim di tangan kiri. Tapi yang terjadi waktu memberkati, dia silangkan tangannya. Berkatnya itu kepada Efraim, ini agak sulung, dan yang ini Manasye yang kiri. Kalau saudara bapaknya kira-kira bagaimana? Saudara kalau Yusuf kira-kira bagaimana? Wow, dia lihat begitu. Hal ini dia tidak terima. Ya, perhatikan dengan baik. Dan itu reaksi daripada Yusuf jelas sekali.
Waktu dia melihat bagaimana Yakub memberkati, tidak seperti yang dia harapkan. Nah, ini menarik sekali. Seorang komentator, seorang penafsir mengatakan begini. Yusuf itu secara konsisten, perhatikan. Dia menjadi pengikut Yahweh yang sangat setia. Begitu sangat disiplin bagaimana melayani Tuhan, memimpin umatnya. Dia patuh kepada Allah. Tapi di sini ketika berkat yang diberikan tidak sesuai yang dia harapkan, bagi dia mengatakan begini, Yusuf ingin berkat datang kepada orang yang secara manusiawi pantas. Dan itu akan berhasil. Itu harusnya tangan kanan itu harus kepada Manasye. Dan yang kiri itu kepada Efraim yang adalah si bungsu. Yusuf ingin berkat Tuhan, bekerja dengan caranya dia. Perhatikan dengan baik. Dia ingin Allah itu bekerja sesuai dengan pola pikirnya dia. Cara manusiawi, yaitu berkat itu ya berkati. Yang besar itu kepada yang sulung, kepada Manasye. Tapi justru bagaimana Efraim yang diberkati oleh Tuhan. Hak yang sangat luar biasa, dan memang Alkitab memberitahukan perjalanan selanjutnya. Bagaimana Efraim lebih diberkati. Oh saudara, ini adalah satu pembelajaran sebetulnya bagi kita. Bahwa itu semua di dalam apa saudara? Kedaulatan daripada Allah. Yakub bilang, saya tahu. Sekalipun mataku itu sudah tidak terlalu jelas melihat, tapi saya tahu. Kenapa? Ini sudah tentu di dalam kontrol Allah yang berdaulat. Mengapa dia harus memberkati? Bagaimana Efraim yang sebagai memiliki hak kesulungan dan berkatnya lebih banyak kepada dia. Saudara, penafsir mengatakan ada dua sikap ketika kita tidak melihat atau ketika kita mendapatkan berkat tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Yang pertama, bisa kita tidak bahagia, kita jengkel, kita dongkol, kita marah, itu bisa terjadi. Tapi ketika orang yang tidak pantas untuk menerima berkat itu, sikap di dalam dirinya itu apa? Pasti dengan ucapan terima kasih. Dengan apa saudara? Dengan sukacita. Dengan apa? Dengan syukur kepada Tuhan. Pasti muncul di dalam diri orang itu. Tapi pesan rohani saudara apa? Saudara, pesan rohani yang mau dikatakan di dalam hal ini, sekali lagi, itu adalah hak dan kedaulatan Allah. Kepada siapa dia memberkati, kepada siapa dia memilih orang itu adalah berkat, itu adalah hak daripada Allah yang berdaulat. Bukan hanya itu saudara, kalau kita perhatikan pasal 49, kita ketemu dengan seorang namanya Yehuda, saudara. Yehuda siapa dia saudara? Kalau saudara baca dalam pasal-pasal sebelumnya, ini adalah orang yang bejat, seorang yang juga berkontribusi di dalam bagaimana supaya Yusuf sampai dijual. Dia juga berkontribusi, tapi yang lebih parah di dalam kehidupan dia, saudara, dia adalah orang yang pernah tidur bersama menantunya. Kehidupan yang sangat bobrok. Tapi Alkitab memberitahukan kepada engkau dan saya, raja memimpin Israel. Saul itu sebetulnya tidak diperkenan oleh Allah. Kita tahu pada akhirnya. Tapi mulai dari bagaimana Daud sampai keturunan selanjutnya melahirkan sang juru selamat Yesus Kristus. Dari keturunan mana? Yehuda. Wow. Itu apa saudara? Bukan hanya bicara mengenai kedaulatan Allah, tapi bicara mengenai kasih karunia. Oh saudara, engkau dan saya juga adalah orang-orang yang sebetulnya tidak pantas untuk menerima anugerah keselamatan. Amin. Kita layaknya harus dimurkai, harus menerima hukuman daripada Allah. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah menyelamatkan engkau dan saya. Saudara, ini penting untuk kita ingat, itu adalah hak kedaulatan Allah, tetapi juga itu adalah kasih karunia daripada Allah itu sendiri. Ya, saudara, memang kalau bicara masalah berkat, selalu dikatakan kadangkala kita bisa iri. Ya, kenapa?
orang itu yang diberkati. Kenapa orang ini? Mazmur 73 memberitahukan kepada engkau dan saya berapa banyak orang yang waktu dia mengiring Tuhan, dia merasa dia lebih baik. Dia itu sudah siang malam untung tidak tidur di gereja, Mazmur 73. Tapi dikatakan itu orang yang tidak cinta Tuhan, gemuk-gemuk, lancar, sukses. Ini sudah kurus, sudah sakit-sakitan, padahal cinta Tuhan. Kenapa Tuhan lakukan begitu? Dan Mazmur 73 nanti memberitahukan kepada kita. Pada akhirnya si orang ini mengatakan, wow, rupanya tahu bahwa di dalam Tuhan. Justru dia katakan, di dunia ini, di bumi ini, di surga tidak ada yang aku inginkan kecuali Engkau Tuhan. Setelah melewati semuanya itu, tahu di mana perbedaan. Orang yang sepertinya sukses, berhasil, yang tidak kenal Tuhan. Ceret jalannya seperti kencang, lurus, tapi tahu-tahu di depannya itu jurang, masuk. Tapi orang yang kenal Tuhan sekalipun lika-liku, menderita, tapi kita akan menikmati satu hal yang sungguh bagaimana kita akan bersama dia dalam kekekalan. Saudara, hal yang lebih menarik lagi saudara, perhatikan dengan baik. Kita memang kadang-kala waktu kita diberkati oleh Tuhan, ya. Sekarang kita bicara mengenai kalau kita yang diberkati. Terkadang kita mengatakan apa? Ayo coba. Kita cuma katakan puji Tuhan, betul tidak? Kalau kita diberkati kita katakan puji Tuhan. Pernah enggak berpikir kenapa saya yang harus menjadi sasaran berkat Tuhan? Apa maksudmu Tuhan? Kenapa bukan dia yang diberkati? Kenapa saya yang harus diberkati? Ini harusnya menjadi pertanyaan di dalam kehidupan engkau dan saya, saudara. Bahkan Yusuf kalau kita mau lihat di sana, dia mungkin dongkol jengkel. Tetapi sebetulnya ini adalah kehidupan kita, gambaran kehidupan kita juga. Kalau mau lihat Yusuf diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Hanya dalam satu momen itu langsung dia tidak terima. Allah kok melakukan seperti itu. Harusnya mengikuti pola dia. Saya selalu memberikan ilustrasi seperti ini saudara. Kalau kita punya rumah yang besar, ya, rumah yang gede. Nah kalau kita punya, ya kalau ini di Indonesia, konteks Indonesia mungkin ya. Punya pembantu. Kalau di sini kan kita semua berperan juga pembantu ya. Nah, kalau kita punya pembantu di rumah ya biasanya kalau dia nyapu di halaman yang besar, sudah sapu halaman gede, selesai dia sapu, apa yang dilakukan oleh tuan rumah, oleh bapak atau ibu? Kadang-kala masih lihat tuh. Lihat, ada yang terlewatkan enggak? Betul kan? Halo? Oh, di sini enggak ya. Tidak di sini ya. Jadi waktu dia nyapu, selesai nyapu, kadangkala ibu atau bapak, enggak usah ibu yang cerewet, bapak yang cerewet juga kadangkala ada. Lihat, lihat satu bagian aja kecil terlewatkan, kita ngomong apa? Sama pembantu kita, sama asisten rumah tangga kita. Kita ngomong apa? Wih, kamu nyapu bersih sekali ya, begitu? Ngomong apa? Langsung kita berkata, kamu nyapunya itu tidak bersih. Heran. Lihat yang kecil yang terlewatkan, kita langsung menghakimi, menjudge dia. Kamu tidak bersih. Kenapa tidak lihat yang besar sekali yang dia sapu itu bersih? Kenapa harus melihat yang kecil? Langsung kita katakan tidak bersih. Hal yang sama dalam kehidupan engkau dan saya. Bukankah engkau dan saya juga seringkali melihat Allah seperti itu? Ketika kita mengalami masalah kecil, langsung kita mengatakan, Tuhan engkau kejam, engkau tidak baik. Saudara engkau sudah sampai usia 70 tahun ini. Kenapa tidak lihat yang perjalanan sampai 70 tahun ini Tuhan pimpin? Masa cuma lihat masalah sekarang, langsung menjudge Allah, engkau tidak baik, engkau tidak sayang. Atau penderitaan yang engkau alami saat ini. Hanya hal itu, langsung kita bisa menghakimi Allah, engkau tidak baik. Oh saudara, lihat Allah itu jangan hanya di dalam perspektif cara pandang kita. Melihat satu problem, masalah, penderitaan atau hal yang menyakitkan kita. Jangan langsung kita katakan engkau Allah yang kejam. Lihat pemeliharaan dia yang luar biasa itu saudara. Saudara yang ketiga, saya percepat. Mesti lihat jam lagi. Ya, pasal 49. Saudara perhatikan pasal 49 judulnya saja perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Saudara perkataan Yakub ini kalau saudara perhatikan pasal 49 itu adalah suatu nubuat kepada anak-anaknya.
Dan apa yang menjadi visi ke depan daripada anak-anaknya. Visi apa yang akan mereka menjadi. Kalau misi adalah apa yang akan mereka lakukan. Ini menjadi. Jadi apa mereka? Saudara, ini adalah satu nubuat. Tapi menarik sekali saudara. Ini adalah perkataan Yakub di saat-saat dia akan meninggal dunia ini. Meninggalkan dunia. Saya selalu katakan kalau di dalam khotbah, kalau dihadapi perkabungan, banyak kita mengatakan begini, kematian adalah akhir dari segala-galanya. Betul tidak? Sudah berakhir. Bagi kita orang percaya tidak. Itu adalah awal. Tapi sebetulnya di sekitar kematian itu banyak hal yang disingkapkan. Betul tidak? Contoh, saya mengatakan apa? Kematian seseorang itu akan menyingkapkan siapa dia bagi orang lain dan bagaimana orang lain terhadap dia. Lady Di waktu meninggal, wah terlihat dia siapa. Dan yang lebih dari itu bagaimana Mother Teresa waktu dia meninggal. Mungkin belum ada waktu itu ya, waktu dia meninggal. Sudah ada ya. Ya, jadi tahu bagaimana orang karena siapa dia dan bagaimana orang terhadap dia. Khususnya orang-orang di India. Bagaimana orang-orang yang ditolong. Wow, terlihat siapa orang ini. Saudara, Yakub pun seperti itu. Banyak hal yang disingkapkan. Ya, nanti kita akan coba lihat, menarik. Saudara, apa hal yang disingkapkan di sini? Jangan pikir saat kita mengalami kematian tidak ada hal-hal yang bisa disingkapkan. Banyak. Saya cerita. Saudara, satu kali ada seorang bapak ya punya istri gitu ya. Nah, bapak ini sudah sakit-sakitan. Ketika dia sudah sakit, tapi dia itu curiga kepada istrinya. Curiganya apa? Tentang anak yang kelima. Ya, yang mereka dapati di usia yang sudah mulai, ya dia sudah mulai tua, begitu ya, si bapak ini, ibu ini. Maka waktu dia sudah mau meninggal, sudah dia katakan begini, Mi, kamu jujur ya sama saya. Kenapa Pi? Jujur sama saya. Sebelum saya meninggal supaya matinya tenang. Kamu jujur ya. Oh ya, kenapa memang Pi? Saya mau tanya. Ini sudah di tempat tidur, sudah sakit, sudah ya sudah mau game over gitu ya. Dia mengatakan begini. Anak kita yang kelima betul enggak itu anak kita? Suaminya istri mengatakan betul Pi. Itu anak kita. Si suami kata, masih agak ragu. Jujur kamu. Benar kak? Benar Pi. Itu anak kita. Ya, besok hari lagi. Tambah si bapak ini makin lemah. Ketika dia makin lemah. Tapi tidak ada pertanyaan yang dia ngomong tanya sama istrinya sebelum dia mati. Mi, ini mungkin terakhir. Tak mau tanya. Betul enggak dia itu anak kita? Istrinya pegang tangan suaminya kata, betul Pi, itu anak kita. Ya anak kita itu. Sudah agak lemah dia. Pas besok harinya saudara. Tambah dia lemah. Terakhir. Saya mau tanya. Itu betul enggak anak kita yang kelima? Tiba-tiba istrinya berkata, Pi, itu yang kelima betul anak kita. Yang pertama sampai yang keempat bukan. Dia cuma curiga yang satu yang benar, yang empat. Dia bilang yang pertama sampai yang keempat saya jujur ya, itu bukan. Ya elah, langsung game over saudara. Jangan pikir kematian tidak ada banyak hal yang disingkapkan, banyak. Tapi menyingkapkan apa itu jauh lebih penting. Cerita lagi ya, semua berakhir soalnya. Saudara, satu kali Pak Pendeta, ya kayak Pak Joni begitulah. Nah,
Ini Pak Pendeta ini saya tidak cerita lagi mengenai kuda. Ya. Tapi ini Pak Joni, bukan Pak Joni. Ini pendeta ini sakit. Ya, ini sehat. Waktu dia sakit, entah bagaimana dia bilang sama majelis, sama pengurus gereja, panggil 2 orang itu. Yang satu adalah seorang pengusaha. Tapi pengusaha ini saudara, orang pengusaha kotor. Yang selalu kalau khotbah pendeta ini singgung dia. Dan si orang itu juga tahu bahwa pendeta itu tidak senang sama dia. Ya. Tapi heran kenapa waktu dia sakit Pak Pendeta panggil. Ada apa? Dia juga bingung. Waduh, mungkin pendetanya mau bertobat ini. Ya. Karena sering marah, sering singgung dia. Dan yang kedua, seorang pengacara. Pengacara yang juga sangat nakal. Membela orang yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Wah, maka pendeta ini paling cerita lagi, khotbah juga karena menyinggung. Dan tahu, sering ditegur. Nah, tapi hari itu dipanggil. Bingung. Mereka berdua ketemu. Ada apa ya Pak Pendeta kok panggil kita berdua? Tapi senang juga mereka. Wah, ini dipanggil Pak Pendeta. Baru kali ini selama dia bergereja itu. Biasanya dimarah-marah. Biasanya disinggung-singgung. Kali ini dipanggil oleh Pak Pendeta. Saudara, kemudian waktu Pak Pendeta itu tidur dia bilang. Lihat si pengacara di sebelah kanan. Si businessman ini di sebelah kiri. Pengusaha terkenal. Yang juga kotor bermain. Juga nakal dua-dua ini. Tiba-tiba Pak Pendeta yang sudah sakit ini, dia pegang tangannya berdoa. Waktu dia pegang tangannya mereka berdua, dia bawa di atas dadanya dia. Tapi mereka tanya, Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta panggil kami? Ya. Langsung si pendeta itu mengatakan, sebagaimana Tuhan Yesus mati di antara kedua penjahat. Mereka pikir nih pendeta ini waduh, mereka juga tidak bisa tolak saudara. Ya ini, ya jangan sampai papa kita waktu meninggal cuma mencatat kejelekan kita. Halo, hari Father's Day ini jadikan momen di mana kehidupan kita itu sungguh-sungguh ketika papa kita pergi, dia senang, tenang. Amin. Ya, itu yang penting. Dan saudara, sebagai closing saya akan rangkum semuanya ini sebagai karena waktu tidak bisa memungkinkan. Saudara, kita sudah bicara mengenai kedaulatan Allah. Di dalam kita melihat mengenai kedaulatan Allah, kasih karunia, dan bagaimana kita melihat berkat itu. Dan pada akhirnya kita melihat ada satu poin yang paling penting. Dan itu selalu muncul di dalam Alkitab mengenai pemilihan itu sendiri. Saudara, di dalam pasal 48 sampai 49 ini, hal kita juga melihat mengenai kedaulatan Allah dalam pemilihan itu. Selalu alur Alkitab itu selalu mengacu kepada pilihan. Coba saudara perhatikan. Waktu Yakub dengan siapa saudaranya? Halo? Esau, yang dipilih adalah Yakub. Dari 12 orang ini anak Yakub, bukan Ruben yang menjadi sulung, adalah Yusuf. Sudah baca dalam 1 Samuel pasal 5 ayat yang ke-1 dan ke-2. Itu ya Yusuf. Terlalu banyak kalau kita bicara. Nah, di dalam pelajaran rohani bagi engkau dan saya, mari kita akan lihat ini penting mengenai masalah pilihan. Dan engkau akan tahu bagaimana kita harus bersikap dengan apa yang Allah lakukan di dalam kehidupan engkau dan saya sebagai umat pilihan. Oke, ikuti saya di dalam pola pikiran ini ya. Saya turun sedikit. Ini sudah mau berakhir. Boleh cek. Halo, ya. Yeah. Bapak Ibu Saudara, umum kita mendengar bahwa manusia diselamatkan ya pada umumnya. Jadi kita dengar bahwa keselamatan itu bergantung daripada kita menerima dan menolak. Betul tidak? Halo? Kalau kita terima maka kita diselamatkan. Kalau kita tolak maka kita tidak diselamatkan. Betul tak? Ikuti terus ya. Jadi keselamatan itu benar tidak bergantung daripada kita menerima dan menolak.
Setuju? Nah ini mulai berpikir ini. Saya akan menggiring saudara. Keselamatan entah itu melalui mimbar, melalui percakapan, melalui khotbah, seringkali kita mendengar bahwa itu bergantung daripada kita manusia. Kita terima maka kita selamat, kita tolak maka kita tidak diselamatkan. Setuju enggak? Ya faktanya memang begitu kan? Tapi saya mau tanya, ada tidak orang sampai dia mati, sampai dia meninggal dunia ini, dia tidak pernah mendengar yang namanya Yesus Kristus? Ada enggak? Banyak, pada zaman dulu banyak, betul enggak? Banyak. Lah bagaimana mungkin kita mau mengatakan orang itu tidak diselamatkan oleh karena tidak menerima Yesus, betul kan? Kapan dia menggunakan haknya menerima dan menolak? Kalau saya ditawarkan sesuatu, saya terima, ya benar karena saya ditawarkan. Tapi waktu saya juga ditawarkan saya tolak, ya saya menggunakan hak saya menerima dan menolak. Tapi kita mengatakan bahwa ada orang sampai dia meninggal, dia tidak pernah mendengar yang namanya Injil. Dia tidak pernah mendengar yang namanya Yesus. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa dia tidak diselamatkan oleh karena dia tidak menerima Yesus? Sementara dia tidak pernah menggunakan haknya menerima dan menolak. Tadi kita mengatakan keselamatan itu bergantung daripada kita menerima dan menolak. Dan buktinya ada orang yang tidak pernah mendengar. Berarti gugur bukan? Ada orang mengatakan kan ada hati nurani di dalam dirinya. Dalam Roma pasal 5. Tapi saya mau katakan apa? Kalau manusia bisa diselamatkan oleh hati nurani, Yesus tidak perlu datang ke dunia ini. Betul tidak? Lalu ada yang mengatakan lagi, oh iya dia tidak diselamatkan oleh karena dia tidak mendengar Injil. Pertanyaan bagi engkau dan saya, kenapa banyak orang tidak pernah mendengar namanya Injil? Satu, engkau dan saya malas menginjili. Maka ikut nanti ya. Engkau dan saya malas memberitakan Injil. Betul tidak? Yang kedua, karena mungkin situasi politik yang sulit, susah dimasuki. Waktu zaman komunis, Injil susah diterobos. Waktu di Rusia, di China dan sebagainya. Dan yang ketiga, oleh karena daerah yang sangat terpencil, ya ada kan, yang sulit dijangkau secara geografis. Pertanyaan saya, bisa ndak Allah merubah orang Kristen yang malas PI, malas menginjil, bisa jadi rajin? Bisa tidak? Bisa. Bisa tidak Allah merubah situasi politik yang sulit sehingga Injil bisa masuk di sana? Bisa tidak? Bisa. Bisa tidak Allah membuat kita itu bisa menjangkau tempat yang sangat terpencil sekalipun? Bisa tidak? Bisa. Tapi mengapa Allah tidak lakukan? Maka lihat di sini. Keselamatan itu bergantung daripada kedaulatan Allah. Saudara perhatikan di dalam Roma pasal 9 ayat 15. Aku mau berbelas kasihan kepada siapa aku mau berbelas kasihan. Aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Itu dalam konteks pilihan saudara. Tapi perhatikan, pilihan itu di dalam hal ini bukan hanya bergantung pada kedaulatan Allah. Kita tahu itu adalah kedaulatan Allah semata-mata. Tapi sifat keselamatan itu bukan hanya bersifat berdaulat, tapi juga anugerah. Anugerah itu kita yang tidak pantas, kita yang tidak layak, kita terima, itu adalah anugerah. Tapi yang ketiga, keselamatan itu bersifat efektif. Mungkinkah kalau engkau dan saya dipilih oleh Tuhan, tapi tetap mau menolak keselamatan daripada Tuhan Yesus? Bisa enggak? Saya analogikan seperti seorang kalau kita pergi di padang gurun yang begitu sudah kelaparan, kehausan, panas terik, kita berjalan sendiri. Tiba-tiba ada orang datang menawarkan 1 botol aqua dengan 1 baby band. Pilih mana? Mata duitan. Sudah haus, kelaparan, masih pilih baby band. Langsung dia mengatakan, nanti setelah itu saya naik mobil itu pergi. Tidak ada ini. Dikondisikan engkau tidak cuma dikasih 7, ini 1 atau mau pilih ini. Engkau pasti pilih apa? Minum. Ada waktunya minuman 1 gelas lebih mahal dari baby band. Betul tidak? Sudah perhatikan.
Ini tidak mungkin engkau ada free will untuk menolak ada, untuk minuman itu. Ada kena bebas semua ada untuk mau menolak. Tapi tidak mungkin tidak. Engkau pasti akan mau ini. Apa itu? Aqua ini. Botol minum ini. Engkau pasti mau. Dicerahkan. Kan pikiranmu, kehendakmu, emosimu. Semua ingin itu. Hal yang sama dengan keselamatan. Tidak mungkin engkau akan menolak. Sebagai orang yang sudah dipilih, ditetapkan oleh Allah. Tidak mungkin engkau akan menolak anugerah keselamatan itu. Bersifat efektif. Tetapi yang terakhir, sifat keselamatan Allah itu, pilihan daripada Allah itu bersifat produktif. Saya kasih ilustrasi. Saudara yang ngetop perusahaan apa di sini? Ya, taruhlah dulu orang Microsoft itu paling nomor 1 ya, Bill Gates. Kalah akhirnya sama orang apa ini, Meksiko, lalu terakhir. Kita ambil lihat Tesla ya. Apa ini? Siapa sih Tesla ini? Elon Musk gitu ya. Taruhlah dia buka perusahaan di sini, mungkin ada sudah ya. Wow, ini keren, kayak apa itu? Gengsi kalau orang kerja di situ, ya. Misalkan saja, ya dia sudah buka ada tulisan Tesla International Corporation, TIC misalkan gitu ya. Disingkat dari TIC. Nah, Tesla International Corporation begitu kan? Gedungnya. Lalu saudara katakan, waduh saya ingin mau melamar. Saya ingin mau kerja di sana. Saudara datang. Hari pertama saudara datang. Waktu masuk ada tulisan di sana. Dilarang masuk kecuali karyawan. Boleh masuk enggak? Enggak boleh. Lalu saudara tanya, di mana saya akan membawa ini CV saya untuk mau apply di tempat ini, mau melamar. Oh, diarahkan ke sana. Menerima tamu di sana. Sudah sama mbak-mbak begitu kan, yang muda-muda mau menerima surat lamaran. Waktu saudara masukkan, saudara ini ceritanya saudara dari Indonesia ini ya, pas datang ke sini. Wow, ini kan gengsi. Kemudian saudara tanya, Mbak, sudah tahu pakai bahasa Inggris ya, Mbak, katanya ini lagi membuka lowongan kerja. Oh iya. Lalu sudah tanya lagi, ini rada cerewet. Ya ini mau habis nih. Berapa orang yang dibutuhkan? Langsung dikatakan 10. Lalu dia tanya lagi, yang melamar sudah berapa? Pas Anda yang ke 1000. Masih banyak yang ngantri. Pas Anda yang ke 1000. Lihat dengan baik-baik ini. Setelah itu ditanya lagi, saudara tanya lagi, yang melamar di sini siapa aja? Yaitu maksudnya lulusan mana saja? Oh, ada dari Cambridge University, dari Yale University, Harvard University. Saudara cuma dari Unila Universitas Insya Allah. Maksudnya universitas itu di Indonesia itu lulusannya pun sudah ya karena abang abangnya gitu, omnya yang rektor jadi dilulusin. Nah, tapi saudara tetap berdoa, minta tolong sama Pak Pendeta, Pak Joni, tolong doakan saya ya, saya bisa masuk di TIC, Tesla International Corporation. Saudara betul dan diberitahu. Nanti 2-3 seminggu lagi dikasih tahu engkau diterima atau tidak. Nah, pada zaman itu masih pakai surat. Dikirimlah surat itu. Pada hari yang ke-7 surat itu datang dari Tesla International Corporation. Buka, saudara lihat itu suratnya. Wah, cepat-cepat saudara ambil. Apa yang kau lakukan? Pasti pergi berdoa, betul enggak? Waktu mau buka itu, kalau itu adalah orangnya pasti saudara buka, tapi pertama ngomong apa? Waktu saudara buka ngomong berdoa apa? Sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Maksudnya jangan sampai ditolak begitu kan. Nah, waktu saudara buka, waktu dibuka tulisannya, Anda diterima. Bagaimana sikap saudara? Halo? Wow, sebagai orangnya normal pasti engkau akan berteriak. Engkau mengatakan, mungkin engkau adalah orang yang pelit, hari itu menjadi murah hati. Traktir orang-orang, 1 IPC, ayo saya traktir. Karena tahu TIC itu gajinya gede. Hari pertama saudara masuk. Waktu hari pertama saudara masuk, diperkenalkan semua dengan apa? Tempat. Pertama WC-nya dulu kan, toiletnya. Oh ini. Lalu tulisan lagi, Tesla International Corporation. Boleh pakai enggak? Boleh enggak pakai itu toiletnya? Boleh. Lalu di sana ada sofa yang bagus, boleh dipakai? Boleh duduk enggak?
Nah, hari yang pertama engkau baru masuk, engkau lalu di sana duduk, baca koran, pangku kaki, langsung engkau baca koran dengan koran-koran yang ada. Boleh enggak? Hari yang pertama engkau masuk. Boleh enggak? Saya rasa hari itu juga engkau dipecat. Kenapa? Karena dia pilih engkau dari ribuan orang itu. Untuk apa? Halo? Engkau tidak punya kualifikasi sebetulnya. Cuma lulusan itu Universitas Unila itu. Dari banding dengan orang-orang itu. Oh saudara, saya percaya. Waktu dia rekrut engkau dan saya misalkan masuk sana. Untuk apa? Bekerja. Untuk apa? Ada enggak dalam kepikiran daripada orang itu? Waktu rekrut engkau moga-moga perusahaan ini tambah bangkrut. Begitu? Enggak. Dengan harapan ketika engkau kerja di sini. Apa? Perusahaan ini berkembang. Saudara perhatikan Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Yakub anak-anaknya berkembang sebagaimana yang Tuhan namakan. Itulah tanggung jawab kita. Bahwa banyak orang lebih mengenal Kristus sebagai umat pilihan. Sebagai orang sudah dipilih sadar bahwa kita itu adalah anugerah. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kembali kami boleh diingatkan bahwa kami dipilih bukan karena kelayakan kami. Dari jutaan manusia. Tapi kami dipilih bukan sekadar menikmati keselamatan itu. Bahkan fasilitas-fasilitas yang Kau karuniakan bagi kami. Tapi kami dipilih untuk pergi dan menghasilkan buah. Sebagaimana Yakub. Dia tahu bagaimana dia hidup. Dan dia tahu tanggung jawabnya. Dan dia berkembang. Untuk semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami adalah Israel sejati. Secara rohani. Kami dipilih. Kami ditebus dalam Kristus. Supaya kami berbuah untuk kerajaan Allah. Terpujilah Engkau. Ini doa sembahyang kami. Berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.